mempelajari sejarah orang-orang soleh para aulia itu bukan supaya kita bisa mengaku jadi wali, supaya kita tahu diri sampai mana makomnya kita ini. Nah, ketika kita merasa saya belum merasakan apa-apa, maka itu sudah merupakan ada bibit kebaikan ada di hati kita. Ada titik cahaya ada di hati kita. Kalau kita misalnya mempelajari sejarah Imam Syafi'i, tahu keluasan ilmu Syafi'i, merasa kita dikit masih ilmu kita. Yang biasanya kita merasa sok jadi ustadz kabir, karena kita ngukur kita dengan orang yang ada di pasar. Kita pelajari Imam Syafi'i, baru kita mengetahui masih 1 sendok teh ilmunya kita ini. Kita belajar daripada maqamat dan aulia, karamat mereka, bagaimana mereka untuk mengetahui siapa diri kita ini, supaya nggak ngaku jadi wali, supaya nggak ngaku jadi orang yang hebat kita ini. I'tiraf. Kemudian melangkah ke sana itu bukan karena meniru serbannya, bukan karena bawa tasbihnya. Untuk sampai ke sana itu adalah melalui ilmu zahir. Wudhunya yang benar, sholatnya yang benar, jaga badan kamu jangan sampai maksiat, pikiran kamu gunakan untuk yang baik, hati kamu bersihkan dan seterusnya. Dengan sendirinya nanti nggak terasa orang itu, saudara. Jadi tumbuhnya naiknya makom itu seperti tumbuhnya badan kita. Inti makan yang genah, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, kemudian makan yang bergizi, mau tidak mau. Yang asalnya kecil tambah tumbuh, akhirnya menjadi kuat. Begitu juga kita ikuti syariah, taat kepada Allah, takwa ditingkatkan, istihad dalam ibadah, kemudian dibersihkan hati. Dengan sendirinya nanti kita akan mencapai makom itu. Nah, jadi enggak langsung wah ini sekarang sudah mulai jadi wali anak ini ya. Tidak ada gitu. Ya, jadi sama Anda dengan miara kambing itu yang asalnya kecil kemudian jadi gede, jadi besar, jadi gemuk. Ya itu caranya seperti begitu. Karena itu tingkatkan amalnya kamu. Ma'alaina illal amal. Karena itu kewajiban kita adalah beramal, titik. Kemudian setelah itu kita i'tiraf, mengakui bahwa kita belum sampai ada di sana. Tapi tidak mendustakan orang yang sudah sampai. Lah ini. Lah kalau diukur dengan dirinya, tidak mungkin itu. Itu khurafat itu. Itu namanya orang hayal. Itu halu. Itu. Ya. Kamu memang belum sampai ke sana makomnya. Anak kecil itu. Kalau dia tadi itu, dia mengukur pikirannya dia dengan pikiran dokter, dia dianggap main-main itu. Ditaruh di sini, oh sakit jantung, oh sakit perut, oh sakit ini. Dia dianggap main-main. Oh yang disuntikkan itu berarti stroke. Oh dianggap main-main itu. Diukur dengan pikirannya. Kita ini binisbah kepada mereka yang sudah sampai kepada Allah kasibyan, seperti anak-anak kecil. Nah anak-anak kecil ini jangan mengaku jadi wali, jangan mengaku jadi dokter, jangan kamu mengaku jadi orang yang hebat, tahu diri, inti masih TK, baru bisa baca. Nah kalau sudah begitu insya Allah akan terjadi satu peningkatan. Ya TK diajari begini, SD diajari kelas 1 begini, kelas 2. Terus begitu sampai akhirnya jadi dokter nantinya. Nah semuanya itu ada tingkatannya. Tingkatan untuk sampai ke ru'yatun nabiyya godho itu sampai 147.999 makom yang harus dilalui baru sampai ada di sana. Yang belum sampai jangan kamu langsung ingkar, tidak percaya karena kamu masih kelasnya TK. Begitu maksudnya ya. Ini tingkatan untuk jadi dokter itu nggak tahu itu berapa tahun, berapa tingkatan itu. Mulai TK 2 tahun, kemudian SD 6 tahun, kemudian
Ada tingkatannya itu. Nah, ini tingkatannya untuk sampai ru'yatun Nabi Allah, ini harus 147.999 makom yang harus dilalui. Ya mudah-mudahan aja kita disampaikan sama Allah. Tapi yang jelas kita percaya dan kita mudah-mudahan insya Allah dengan mengakunya kita yang belum sampai ke sana, tapi kita percaya dan cinta, mudah-mudahan kumpul bersama mereka insya Allah. Amin Allahumma amin. Begitu ya. Allah.